Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami yang berjudul elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ines Mutiara Hanum dengan NIM 072, ada Laila Kamal dengan NIM 080, ada Afifatul Nikmah dengan NIM 099, ada Novika Rahayu dengan NIM 105, dan terakhir ada Fajar Listanto dengan NIM 116. Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip, konsep, dan metode yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi, serta menjadi dasar bagi standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Tujuan dari teori akuntansi ini adalah menjelaskan dan memahami praktek akuntansi yang sudah ada, serta membantu dalam pengembangan standar akuntansi yang lebih baik, serta memungkinkan prediksi terhadap konsekuensi kebijakan akuntansi di masa depan. Kemudian terdapat 4 elemen dari teori akuntansi ini. Yang pertama ada konsep dasar atau basic konsep. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Contohnya prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, serta prinsip pencocokan atau matching principle. Kemudian elemen selanjutnya asumsi dasar atau basic assumption, merupakan asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan seperti laporan keberlangsungan usaha, going concern ekonomi, dan unit moneter sebagai pengukuran transaksi. Kemudian ada elemen struktur pengukuran dan pengakuan, menjelaskan bagaimana elemen laporan keuangan diukur, dicatat, dan diakui dalam laporan keuangan. Contohnya pengukuran berbasis nilai historis, nilai wajar, atau biaya perolehan. Yang terakhir ada elemen definisi elemen dari laporan keuangan, meliputi aktiva atau aset, kewajiban atau liabilitas, kemudian ada ekuitas, pendapatan, dan beban yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi sendiri ada 5. Yang pertama, yakni tujuan akuntansi menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, asumsi dan konsep dasar menjelaskan asumsi fundamental yang menjadi landasan teori akuntansi seperti kesinambungan usaha, entitas ekonomi, dan dasar akrual. Yang ketiga, prinsip akuntansi merupakan aturan yang digunakan dalam proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan seperti prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip konservatisme. Yang keempat, ada metode dan teknik akuntan mencakup cara-cara dalam melakukan pencatatan, penyajian, dan analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, regulasi dan standar akuntansi mengacu pada standar internasional dan nasional yang mengatur praktek akuntansi seperti IFRS, Financial Reporting Standard, dan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Selanjutnya, kegunaan teori akuntansi. Teori akuntansi bukan hanya sekedar aturan teknis, tetapi juga mencerminkan konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami serta mengembangkan praktik akuntansi secara logis dan sistematis. Dengan adanya elemen dan struktur yang jelas, teori akuntansi membantu dalam perumusan standar dan praktik yang lebih transparan, akurat, serta dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu konsep teori akuntansi. Konsep teori akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan di antaranya. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan pemikiran mengenai konsep. Yang pertama, hakikat dan pentingnya konsep. Konsep observasional, konsep teoritis, konsep disposisi. Dan yang kedua, validitas konsep. Jenis-jenis validitas sebagai berikut: validitas observasional, validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria, validitas gagasan, validitas sistemik, validitas semanik, dan validitas pengendalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menangani hipotesis. Yang pertama, dari dalil ke hipotesis. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang terstruktur, dan pada saat waktu yang bersamaan, dalil tersebut dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis, sementara dalil sintesis memiliki signifikansi empiris, dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris.
Nah, suatu hipotesis adalah dalil mengenai suatu hubungan yang kebenaran atau kesalahannya masih baru ditentukan oleh suatu ujian empiris. Kemungkinannya untuk dikatakan benar dapat diperoleh dengan mengambil sampel dari konsekuensi logisnya dan mengkonfirmasikan bahwa sampel tersebut adalah benar. Nah, yang kedua adalah konfirmasi atas hipotesis. Hipotesis dapat dikonfirmasi atau dikatakan benar apabila saat diuji hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu dapat menggambarkan fakta yang akurat. Hipotesis dapat dikonfirmasikan apabila datang dari pernyataan-pernyataan esensial, yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari beberapa fenomena. Hipotesis juga dapat dikatakan salah apabila saat diuji menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan fakta yang akurat. Hipotesis dapat disangka apabila datang dari hukum-hukum universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan-persyaratan generalisasi yang universal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konteks penemuan. Secara umum ada 4 prosedur yang digunakan dalam konteks penemuan. Yang pertama itu ada mimpi. Mimpi adalah salah satu prosedur yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Kemudian yang kedua itu ada eureka, yaitu adalah yang dapat menjadi salah satu prosedur penemuan juga. Ya, kemudian yang ketiga itu ada pendekatan deduktif, yakni pendekatan ini terhadap penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif akan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan, kemudian yang kedua memilih dalil-dalil akuntansi, kemudian yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, kemudian yang keempat mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Kemudian prosedur yang keempat ada pendekatan induktif. Pendekatan ini bagi penyusunan suatu teori dimulai dengan observasi-observasi serta pengukuran dan selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Pendekatan ini atas teori melibatkan 4 tahapan. Yang pertama itu mencatat seluruh observasi yang dilakukan, kemudian yang kedua menganalisis dan mengklasifikasi observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang seperti dan kemiripan. Secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang menguji generasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.